Selamat pagi trader. Perang narasi di balik lonjakan harga minyak. Siapa sih sebenarnya yang mengendalikan cerita? Ketika harga minyak dunia melonjak mendekati $95 per barrel, ini sebagian media barat dengan cepat menunjuk satu pihak sebagai penyebab dan dalangnya, yaitu Iran. Narasi yang berulang kali diproduksi adalah bahwa Iran menciptakan ancaman terhadap jalur energi global, khususnya Selat Hormuz. Namun jika kita menyingkirkan retorika publik dan kembali kepada fakta pasar energi, sebuah pertanyaan mendasar ini muncul, apakah Iran benar-benar penyebab dari kenaikan harga minyak dunia? Fakta pasar yang sering diabaikan sebagai berikut, aku akan ungkap kepada kalian. Sebelum ketegangan geopolitik terbaru meningkat di Timur Tengah, harga minyak itu lebih relatif stabil, di mana periode harga minyak 1 bulan lalu sebelum konflik di $68 per barrel, dan harga kemarin di $95 per barrel, dan 1 tahun lalu di bulan yang sama di $71 per barrel. Data ini menunjukkan sesuatu yang sangat jelas bahwa harga minyak berada di bawah $70 sebelum eskalasi militer terbaru di kawasan Selat Hormuz atau di Iran. Kenaikan drastis itu baru terjadi setelah meningkatnya ketegangan geopolitik. Artinya pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apa yang dilakukan Iran sebenarnya, tapi siapa sih yang meningkatkan ketegangan di kawasan. Dan dari Washington dibuat lagi nih sebuah mesin narasi dalam geopolitik modern. Perang nggak hanya berlangsung dengan misil dan kapal perang, tapi ia juga berlangsung melalui narasi informasi. Karena pernyataan terbaru Donald Trump ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik dapat mengguncang pasar energi global. Trump ini ngoceh lagi ya, katanya konflik akan segera berakhir dan harga minyak akan jatuh cepat setelah perang selesai. Ditambah Federal Reserve harusnya potong suku bunga. Memang reaksi pasar terjadi hampir seketika dan harga minyak sempat jatuh sekitar 5% secara trading harian. Sebenarnya ini bukan karena perubahan produksi atau distribusi energi, tapi karena pernyataan politik. Ini memperlihatkan satu hal penting, pasar energi ini sangat sensitif terhadap narasi dari kekuasaan. Dan Teheran ini dengan tenang membantah bahwa pemerintah Iran menanggapinya dengan skeptis saja. Berbagai laporan media barat mengenai kontak diplomatik baru dengan Amerika Serikat, pejabat Iran menilai bahwa berita itu dikarang-karang saja oleh mereka, kemungkinan hanya bertujuan mempengaruhi psikologi pasar energi global. Nah, dari sudut pandang Iran, ini bukan pertama kalinya perang informasi digunakan untuk membentuk persepsi internasional mengenai konflik di Timur Tengah. Jadi Selat Hormuz merupakan realitas dan merupakan hal yang strategis. Di setiap kali ketegangan meningkat, satu lokasi hampir selalu muncul dalam berita, yaitu Strait of Hormuz. Selat sempit ini yang menjadi salah satu jalur penting energi global dunia. Sekitar 20% atau seperlima perdagangan global minyak ini melewati wilayah tersebut. Karena itu, setiap rumor kali ancaman terhadap jalur ini dapat langsung menyebabkan harga minyak naik. Namun analis energi berpendapat bahwa pasar seringkali bereaksi bukan terhadap tindakan nyata, melainkan terhadap ketidakpastian geopolitik yang dibangun melalui narasi konflik. Oke, kita akan masuk ke senjata ekonomi, yaitu suku bunga. Dari konflik geopolitik, kita lihat muncul wacana lain yang tidak kalah penting, yaitu pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve. Jika suku bunga dipotong, beberapa dampak biasanya terjadi. Dolar menjadi lebih murah dan akan diborong. Dan negara yang dongok-dongok akan membuat mata uangnya bukan menguat, tapi melemah. Jadi akan terjadi likuiditas global meningkat, pasar komoditas seperti minyak mentah akan lebih aktif. Dan dari perspektif sejumlah analis geopolitik, kebijakan moneter Amerika sering dipandang sebagai instrumen ekonomi yang memiliki dampak geopolitik global. Dan dunia ini mulai beraksi ya, di mana ketegangan geopolitik dan ekonomi ini mulai memicu respon dari negara-negara lain. Dan yang pertama menarik perhatian adalah dan memutuskan sepihak adalah Malaysia. Jempol buat kalian saudara. Yang disebut-sebut mulai meninjau kembali hubungan dagangnya, bahkan memutuskan sepihak pada perjanjian dagang. Yang nggak usah jualan sama Amerika juga nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya kayak gitu ya. Dan langkah ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah tidak lagi bersifat regional, tapi malah menjadi persoalan global yang mempengaruhi sistem perdagangan dan ekonomi dunia. Kesimpulannya gini, perang yang lebih besar dari minyak, lonjakan harga minyak dunia bukan sekedar cerita energi, tapi ialah
adalah bagian dari permainan geopolitik global, di mana kekuatan militer, kebijakan ekonomi, dan perang narasi lewat media saling bertemu membentuk persepsi dunia. Nah, dalam situasi seperti ini, publik internasional perlu melihat lebih dalam daripada sekedar judul berita. Karena geopolitik modern seringkali siapa yang mengendalikan cerita sama pentingnya dengan siapa yang mengendalikan sumber daya. Jadi, sebagai penutup, mari kita ingat dulu nilai-nilai spiritual dari kehidupan ini yang sedang dijalani oleh kita dan saudara kita di bulan suci ini. Aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua, kita yang menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan predikat itqum minan nar, atau terbebas dari api neraka, amin. Dan dianugerahi hati yang semakin bertakwa. Dan ingat, satu Syawal bukan sekedar cuman ucapan lebaran doang, tapi ia adalah simbol sakral bahwa manusia kembali kepada fitrah yang suci, kembali kepada hati yang bersih dari dosa. Jadi perayaan sebenarnya bukan dari ucapan, tapi dari kemampuan menjaga hati dari berbuat dosa setelah Ramadan berlalu. Semoga kita semua mampu menjaga hati, memperbaiki akhlak, dan melanjutkan kehidupan dengan iman yang lebih kuat. Demikian dari aku, Fauzi. Terima kasih. Selamat pagi.